Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seseorang yang meninggal dengan membawa banyak amal merupakan keinginan setiap orang. Alasan itulah yang nantinya dapat menjadi penerang saat di alam kubur dan mampu menjauhkan dari siksa api neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk berlindung dari siksa kubur. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah lepas berdoa setelah sholatnya memohon dijauhkan dari siksa kubur tersebut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila mati ditampakkan kepadanya setiap pagi dan petang kedudukannya. Jika dia termasuk ahli surga, maka surgalah yang ditampakkan kepadanya. Dan jika dia ahli neraka, maka yang ditampakkan kepadanya adalah neraka. Lalu dikatakan kepadanya, inilah tempatmu kelak sampai Allah membangkitkan kamu. Dari penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap muslim dianjurkan untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa kubur dan fitnah setelah mati. Sahabat beriman, berikut ini ada 13 amal penerang kubur yang bisa dikerjakan saat di dunia. Yang pertama yaitu mengerjakan sholat 5 waktu. Salah satu kewajiban yang harus dikerjakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mengerjakan sholat 5 waktu sebagai perintah dari Allah. Karena dengan mengerjakannya maka akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atau penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, perbanyak sedekah. Amalan selanjutnya yang mampu menjadi penerang kubur yaitu dengan bersedekah, memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan merupakan bentuk rasa sosial dan peduli kepada sesama. Memperbanyak sedekah juga merupakan amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal. Dalam hadis riwayat Muslim At-Tabarani diterangkan, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, doa anak soleh. Salah satu penyebab penerang alam kubur seorang muslim yaitu doa dari anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika anak cucu Adam mati, maka semua amal perbuatannya terputus kecuali 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran agar mendapat syafaat. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya di hari kiamat nanti ia akan menjadi syafaat kepada orang-orang yang mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kelima,
doa selamat di alam kubur yang dibaca pada saat tahiyat akhir. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab siksa kubur dan dari siksa neraka dan fitnah kehidupan, fitnah setelah kematian, dan fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian keenam, rajin membaca surah Al-Mulk. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa salah satu pencegah dan penyelamat seseorang dari siksa kubur adalah dengan memperbanyak membaca surat Al-Mulk semasa hidupnya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada suatu surat yang membela pembacanya hingga memasukkannya ke dalam surga, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulkum. Kemudian yang ketujuh, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali. Beberapa amalan lainnya yakni dengan memperbanyak surah Al-Ikhlas menjelang sakratul maut, dan dianjurkan untuk membaca sebanyak 40 kali. Hal tersebut dijelaskan oleh Busrul Karim, Syekh Said bin Muhammad Bashin, seorang muslim yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 40 kali menjelang kematian, maka akan terhindar dari siksa kubur. Ia juga aman dari himpitan kubur, dan malaikat dengan telapak tangannya akan membawa menyeberangi jembatan hingga ke surga. Kemudian kedelapan, ada dua kalimat yang ringan diucapkan namun berat dalam timbangan. Amal kedua kalimat itu yakni tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dua kalimat ringan di lisan, berat timbangan, dan disukai yang Maha Pengasih Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memperbanyak bacaan tasbih, artinya kecintaan kita kepada Tuhan semakin dekat tekan kasih sayangnya. Hal tersebut yang mampu mendapatkan penerangan di alam kubur kelak. Kemudian yang kesembilan, melaksanakan haji dan umrah. Amalan lainnya yang mampu menjadi penerang manusia ketika di alam kubur yaitu adalah melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Hal tersebut telah disebutkan dalam hadis yang diterangkan oleh Ibnu Katsir Al-Qurtubi, yang dikomentari oleh Ibnu Taimiyah, dan bahwa salah satu penyebab terangnya alam kubur seseorang yakni dengan melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Dalil tersebut sudah menguatkan kesahihannya. Kemudian yang 10, doa sapu jagat kebaikan dunia dan akhirat. Ya Rob kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Kemudian yang 11, doa selamat dari siksa neraka. Ya Rob kami, sesungguhnya barang siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah engkau hinakan dia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim sebagai penolong pun. Quran Surah Al-Imran ayat 192. Kemudian yang ke-12, doa diwafatkan bersama orang-orang yang baik. Berdoalah, ya Rob kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Robmu. Maka kami pun beriman. Ya Rob kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah kami dari kesalahan-kesalahan, dan mewafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Quran Surah Al-Imran ayat 193. Kemudian yang ke-13 atau yang terakhir, doa minta tidak dihinakan di hari kiamat. Selanjutnya berdoalah, ya Rob kami, berikanlah kami apa yang telah engkau janjikan kepada kami dengan perantara Rasul-Rasul engkau.
Dan janganlah engkau hinakan kami di hari akhirat. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji. Quran Surah Al-Imran ayat 194. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 13 amalan penerang kubur yang bisa dikerjakan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita terhindar dari siksaan alam kubur dan dilapangkan kuburnya ketika meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.